Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, koso sukar sama des, minasang hiroshi desyoka. Jumpa lagi dengan saya Wahabo des, Nihongo Benkyou shimasu. Kali ini kita akan lanjutkan ke bab berikutnya yaitu bab 10 bagian 1. ちょっといいですか？よろしくお願いします。Hai, hajimeta no kata wa wasurena yo ni subscribe shitara urashi desu. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang ya. Dan yang terpenting, kalian tidak akan ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Bab 10 ini videonya akan saya bagi menjadi dua. Untuk file bagian 1, kalian bisa download, linknya ada di kolom komentar ya. Saya akan share secara gratis, yang penting kalian gambatte kudasai. Karena alangkah lebih baiknya, untuk pembelajaran kalian juga mempunyai buku Minano Nihongo 1 ini. Di buku Minano Nihongo 1 ini berjumlah 25 bab, dimana kalau kita menguasai sampai 25 bab, maka kita layak untuk bekerja atau sebagai pemagang di Jepang. Jadi untuk teman-teman ya yang ada rencana ke Jepang, mari belajar bersama-sama. Issho ni benkyou shimasu yo. Atau kalian juga bisa membeli bukunya di online shop ya. Saat ini kita sudah belajar dari bab 1 sampai bab 9, ditambah sekarang bab 10 ya. Dari sekian bab yang sudah kita pelajari, saya harap kalian bisa memahaminya. Jika masih ada yang bingung atau belum paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Kemudian untuk filenya, saya juga cantumkan file asli buku Minano Nihongo 1 ini ya, beserta audio listeningnya. Tujuannya agar kalian bisa belajar mandiri di rumah. Saya yakin jika kalian sungguh-sungguh mempelajarinya, maka akan sangat cepat bisa berbahasa Jepang ini. Dan biasanya, jika kita sudah paham sampai bab 10 ya, bab berikutnya pun akan mudah memahaminya. Hai, hajimemasu. Kita akan lanjutkan ke bab 10 bagian 1. Diawali dengan mengenal kosakata yang ada di bab 10 ini. Ada otoko no hito, orang laki-laki, onna no hito, orang perempuan, otoko no ko, anak laki-laki, onna no ko, anak perempuan, inu, anjing, neko, kucing, ki, pohon, mono, barang, dengchi, baterai, hako, kotak atau box ya, switchi, saklar, reizouko, kulkas atau lemari es, teburu, meja, beddo, tempat tidur. Teburu, beddo ini kata serapan ya dari bahasa Inggris. Tanah, lemari, doa, pintu, mado, jendela, posuto, pos, biru, gedung. Hati-hati ya, biru bukan biru karena hampir sama ya, hanya pengucapannya berbeda. Biru agak panjang ya, biru, bir. Sedangkan untuk gedung, biru, tidak panjang. Lanjut, koueng, taman, kisateng, kafe, hongya, toko buku, nani-nani, ya, toko. Ya digunakan untuk toko, misalkan di sini hongya, hong buku ya, tambah ya toko buku. Atau toko sepatu, kutsuya ya. Toko pakaian, fukuya ya. Kemudian noriba, tempat naik. Ini biasanya maksud noriba di sini tempat naik bis, misalkan ya, basu noriba dan lain sebagainya. Keng, prefektur, mirip dengan provinsi ya, mungkin kalau di Indonesia. Ue, atas, shita, bawah, mae, depan, ushiro, belakang, migi, kanan, hidari, kiri, naka, dalam, soto, luar, tonari, sebelah, chikaku, dekat, oku, sebelah belakang atau pojok, Tokyo Disneyland, Tokyo Disneyland. Kemudian doshi, kata kerja. Imas, ada untuk benda hidup. Arimas, ada untuk benda mati. Berikutnya ada kata keterangan. Nani-nani ya, nado, bla bla bla, dan atau lain-lain. Nani-nani ya dan nado ini digunakan saat kita mengucapkan lebih dari satu barang. Misalnya dalam tas ada apa saja, pertanyaannya. Kita jawab, ada pensil, penghapus, dan lain-lain. Empitsuya, keshigomu nadoga arimas ya.
Nanti kita akan pelajari ya. Ichibang, paling. Paling tampan, paling cantik ya. Ichibang hansamu desu. Ichibang kirei desu ya. Aida di antara. Ini juga nanti kita akan pelajari. Iro-iro na, macam-macam ya. Di dalam tas ada apa aja? Macam-macam. Nah, iro-iro desu. Kita bisa jawab dengan demikian. Baik, di bab 10 ini kita akan belajar nani-nani ga arimasu, ada untuk benda mati dan tumbuhan. Di bab sebelumnya, bab 9, kita juga sudah belajar tentang arimasu untuk benda mati ya. Di bab 10 ini kita akan belajar kembali dengan pola kalimat yang lebih panjang dan komplit ya. Nah, lanjut, nani-nani ga imasu, ada untuk benda hidup. Kemudian ada untuk benda hidup ya. Yang pertama kali kita akan bahas di bab 10 ini. Bungkei pola kalimatnya sebagai berikut. Asoko ni denwa ga arimasu. Di sana ada telepon. 2. Asoko ni Hashirama-san ga imasu. Di sana ada Pak Hashirama. Kita bisa bedakan ya, benda hidup dan benda mati. Kita awali dengan nani-nani ga arimasu, ada untuk benda mati ya. Rumusnya, kata benda tempat tambah partikel ni, lalu kata benda kedua tambah partikel ga, dan diakhiri dengan kata kerja arimasu. Artinya di suatu tempat ada. Jadi ini mengungkapkan di suatu tempat ada sesuatu ya. Sesuatunya itu sudah pasti benda mati. Contohnya, soko ni koen ga arimasu. Di situ ada taman. Jadi untuk rumusnya ya, kita menggunakan kata benda tempat tambah partikel ni, kemudian kata benda kedua apa? Lalu tambah partikel ga diakhiri dengan kata kerja arimasu yang artinya ada untuk benda mati. Di sini kita lihat tempatnya adalah soko ya. Soko ini di situ. Kemudian partikel ni, lalu kata benda keduanya adalah koeng. Koeng taman. Tambah partikel ga diakhiri dengan arimasu. Artinya di situ ada taman. Kemudian berikutnya, koko ni posto ga arimasu. Di sini ada pos. Ya, ini juga kurang lebih sama ya. Tempatnya itu di sini tambah partikel ni. Kemudian kata benda keduanya adalah pos. Tambah partikel ga arimasu. Atau kita juga bisa ganti menjadi negatif ya. Koko ni posto ga arimasen. Di sini tidak ada pos, atau bahkan kita bisa ganti dengan lampau positif dan lampau negatif ya. Koko ni posto ga arimasen deshita. Koko ni posto ga arimashita ya. Di sini telah ada pos. Di sini telah tidak ada pos ya. Kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian berikutnya, asoko ni takai biru ga arimasu. Di sana ada gedung tinggi. Gedung tinggi yaitu takai biru ya. Kata sifat i ditambah kata benda. Maka tidak ada partikel, langsung ya takai biru. Tambah partikel ga, lalu arimasu. Atau kita juga bisa ganti tempatnya menggunakan nama. Misalkan di kelas ya. Di kelas ada buku. Kyoshitsu ni hon ga arimasu ya. Yang penting kata benda keduanya adalah benda mati ya, maka kita menggunakan arimasu. Lanjut berikutnya, asoko ni nani ga arimasu ka? Di sana ada apa? Untuk pertanyaannya kita bisa menggunakan nani ya. Nani ga, nani tambah partikel ga. Arimasu ka ya. Tempatnya di sana. Atau ganti dengan nama. Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Di kelas ada apa? Kaigitsu ni nani ga arimasu ka? Ya. Di ruang rapat ada apa? Dan lain sebagainya. Kita bisa ganti sesuai kebutuhan kita. Yang penting kita sudah paham pola kalimatnya, cara urutannya, rumusnya seperti ini ya. Lanjut berikutnya ke nani-nani ga imasu untuk benda hidup ya. Rumusnya kata benda tempat tambah partikel ni. Kemudian kata benda keduanya ini adalah makhluk hidup ya. Ditambah partikel ga imasu. Jadi rumusnya sama dengan yang tadi, hanya diganti kata kerjanya yaitu imasu, dan kata benda keduanya
makhluk hidup. Artinya di suatu tempat adanya untuk benda hidup ya. Kita lihat contohnya. Kyoshitsu ni sensei ga imasu. Di kelas ada guru. Kita lihat tempatnya yaitu di kelas. Sensei ga imasu. Sensei ini berhubung manusia ya, maka menggunakan imasu yang artinya benda hidup ya. Ada guru di mana yaitu kita lihat di depan partikel nih kyoshitsu ya. Jadi partikel ini bisa diartikan di ya. Kyoshitsu ni, kaigishitsu ni ya. Atau ie ni ya, uchi rumah. Ie ni haha ga imasu. Di rumah ada ibu ya. Lanjut. Asoko ni otoko no hito ga imasu. Di sana ada orang laki-laki. Kita lihat tempatnya yaitu di sana, berarti menunjuk ini langsung ya. Ada siapa yaitu otoko no hito. Otoko no hito adalah orang laki-laki. Maka ini benda hidup ya. Menggunakan imasu. Jangan lupa partikel ga ya. Ga imasu. Untuk mengartikannya kita bisa juga dari partikel ni ya, terlebih dahulu tempat di sana ada orang laki-laki. Atau dari kata kerja terlebih dahulu ya, ada orang laki-laki di sana ya. Lanjut berikutnya. Niwa ni neko ga imasu. Di halaman ada kucing. Nah, untuk hewan juga karena benda hidup ya, maka menggunakan imasu. Neko adalah kucing. Neko ga imasu. Ada kucing di mana kita lihat partikel ni yaitu niwa di halaman. Ie ni neko ga imasu ya. Atau kita ganti kata bendanya menjadi anjing, inu ya. Niwa ni inu ga imasu ya. Dan lain sebagainya. Dare ga imasu ka? Ada siapa? Untuk menanyakannya kita bisa menggunakan dare ga ya. Dare ga imasu ka? Ada siapa? Maka kita bisa jawab menggunakan pola berikut ini. Sensei ga imasu ya. Di sini menanyakan langsung ke topik utamanya ya. Ada siapa? Tidak disertai dengan tempatnya. Bisa kita tambah dengan tempatnya. Misalkan kyoshitsu ni dare ga imasu ka? Ya. Di kelas ada siapa? Asoko ni dare ga imasu ka? Ya. Di sana ada siapa? Atau kita bisa ganti juga menjadi nani ya. Nani ga imasu ka? Ya. Ada apa? Niwa ni nani ga imasu ka? Di halaman ada apa? Kita bisa jawab di halaman ada kucing ya. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan ada benda hidup yaitu imasu. Baik teman-teman, untuk bab 10 bagian pertama ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. Dilanjutkan nanti ke bab 10 bagian keduanya ya. Sugi no video ga mirareru tame ni minasang subscribe shitara ureshii desu. Agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Mite kurete doumo arigatou gozaimashita. Ja, mata gambarimasu yo. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Arigatou gozaimasu.